Dan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Nabi mengajak sahabat Nabi ini untuk memeluk Islam. Tapi dia belum tertarik. 2 kali, 3 kali, berkali-kali Rasulullah mengajaknya masuk Islam. Dan sampai pada akhirnya dia mau masuk Islam dan mengatakan, aku ini masuk Islam karena malu. Malu diajak berulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau kita baca sejarah, kita akan menemukan betapa hidayah itu lewat atau masuk ke dalam jiwa seseorang dengan berbagai cara. Dan ini menunjukkan bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendapatkan hidayah ketika sedang memburunya, mencarinya, semisal Salman Al-Farisi. Kita pernah bahas sosok sahabat Nabi ini. Dia lahir di daerah Iran, Persia hari ini, di kota Jayun, kemudian sempat melalang buana ke daerah Irak, Damaskus, bahkan sampai ke Amuria di Turki, dan mencari kebenaran. Pada akhirnya bertemu Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah dan masuk Islam. Ada juga orang yang mendapatkan hidayah justru ketika pada puncak kebenciannya terhadap Rasulullah, Umar bin Khattab ingin membunuh beliau. Tapi itu menjadi jalannya untuk mendapatkan hidayah. Ada sosok orang-orang yang justru mendapatkan hidayah pada puncak kekalahannya. Abu Sufyan bin Harb tidak ada pilihan. Ketika Rasulullah datang dengan pasukan besar ke Mekah, dia tidak ada pilihan kecuali menyerah dan akhirnya hidayah menghampirinya. Sosok Khalid bin Walid, ma aslama illa biaqlih, kata Umar bin Khattab, masuk Islam dengan akalnya. Setelah sekian lama memerangi Rasulullah dan pada akhirnya akalnya yang jernih, akalnya yang bening menemukan hidayah. Dan demikianlah hidayah. Nah, sosok sahabat Nabi yang akan kita bahas ini dalam serial orang-orang mulia di sekitar Rasulullah adalah orang yang mendapatkan hidayah pada mulanya karena malu. Ini menarik. Dan memang dia adalah seorang yang sangat pemalu. Bahkan dalam hadis dia pernah berkata kepada baginda Rasul SAW, "Inni la uhibbu an tara imraati aurati." Jadi saya tidak ingin bahkan istriku melihat auratku. Saking malunya dia. Jadi padahal kita tahu istri adalah segalanya bagi kita. Ibu kita mungkin tidak bisa melihat seluruh aurat kita ketika kita sudah dewasa, tapi istri adalah segala. Inni la uhibbu an tarani imraati aurati. Saya tidak ingin istriku melihat auratku, kata sahabat Nabi ini. Maka Rasul bersabda, "Walima, kenapa?" Maka kata sahabat Nabi ini, "Astahi min zalika." Saya malu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Innallaha ja'alaha laka libasa." Bukankah Allah telah menjadikan dia, istrimu itu, sebagai pakaian? Wa ja'alaka laha libasa, dan engkau pun pakaian. Maka dalam Al-Qur'annya, antum libasul lahunna, kalian adalah pakaian bagi istri dan istri juga pakaian dari kita. Kata sahabat Nabi ini, anta taf'alu dzalika ya Rasulullah, apakah engkau melakukan hal itu? Artinya istri Rasulullah melihat aurat Rasulullah juga. Kata Rasulullah, "Na'am ya, famma ba'd." Kenapa tidak? Nah, jadi saking malunya gitu saking luar biasa malu sahabat Nabi ini. Dan justru karena rasa malu itulah kemudian dia memeluk Islam. Bagaimana maksudnya?
Karena persahabatan dia dengan Rasulullah begitu luar biasa pada awal-awal sebelum dia masuk Islam, ya. Dan kita tahu Rasulullah menjalin persahabatan dengan siapapun. Rasulullah tidak hanya bersahabat dengan orang yang satu kabilah dengan beliau, tapi bersahabat dengan berbagai level kalangan masyarakat di luar kabilah Bani Hashim. Nah, adalah sahabat Nabi ini bersahabat dekat dengan Rasulullah SAW, sangat dekat, sebagaimana persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Dan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Nabi mengajak sahabat Nabi ini untuk memeluk Islam. Tapi dia belum tertarik. 2 kali, 3 kali, berkali-kali Rasulullah mengajaknya masuk Islam. Dan sampai pada akhirnya dia mau masuk Islam dan mengatakan, aku ini masuk Islam karena malu. Malu diajak berulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Jadi dia nggak enakan. Pada awalnya demikian jemaah. Jadi luar biasa, ya. Nah, teman-teman mungkin sudah bisa menebak, siapakah sahabat Nabi yang dimaksud? Iya, dia adalah Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un, seorang sahabat Nabi yang berasal dari kabilah Bani Jumah, dan banyak sekali tokoh kabilah yang berasal dari kabilah Bani Jumah. Kita pernah bahas Sa'id bin Amir al-Jumahi, Umair bin Wahab al-Jumahi. Ini sahabat-sahabat yang berasal dari kabilah Bani Jumah. Nah, seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada awal-awal dakwah, dan tadi disinggung bahwa dia masuk Islam pada awalnya karena malu dengan Rasulullah SAW. Tapi ini memberikan inspirasi juga kepada kita teman-teman bahwa menyampaikan dakwah barangkali tidak jauh beda dengan berbisnis, jualan. Kita bayangin demikian juga ketika kita jualan. Mungkin kita tawarkan sekali barang kita, harta kita, jualan kita, orang nggak ngeh. 2 kali baru melirik. 3 kali rada tertarik, 4 kali meriksa kantong, tawaran yang kelima mungkin jadi beli. Demikianlah Islam jamaah. Kita tidak boleh henti-henti menawarkan kebenaran, menawarkan ajaran Rasulullah ini, ajaran Allah ini, berkali-kali, berulang-ulang. Sama seperti kita membaca Al-Quran, tidak cukup khatam sekali. Berdakwah juga demikian. Kita tawarkan kepada orang lain, atau siapapun yang belum mendapatkan hidayah atau memperbaiki hidupnya, berulang-ulang. Walaupun mungkin pernah kita sampaikan, tapi demikian sebagaimana baginda Rasul menyampaikan dakwah kepada Utsman bin Maz'un ini, berulang-ulang, sekali, 2 kali, 3 kali. Awalnya seperti sampaikan tadi, dia malu, tapi pada akhirnya ketika dia mengetahui Islam dengan baik, akhirnya dia menikmati keindahan Islam. Nah, sebagaimana para sahabat Nabi yang lainnya, Utsman bin Maz'un ini ja'anakumullah tidak luput dari halangan, rintangan, bahkan siksaan orang-orang kafir Quraisy, dan dia termasuk orang yang pertama kali diizinkan oleh Rasulullah hijrah ke Habasyah bersama dengan Utsman bin Affan dan yang lainnya pada waktu itu. Namun tak sampai setahun mereka pulang lagi ke Makkah Mukarramah, sampai pada akhirnya dia kembali ke Makkah. Dia sempat mendapatkan perlindungan dari tokoh Quraisy terkenal Al-Walid bin Mughirah, yang saat itu sehingga karena kedekatannya dengan Walid bin Mughirah ini, dia mendapatkan perlindungan dan tidak disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Personally dia aman. Secara pribadi dia tidak mengalami penindasan. Dia bebas beribadah, tapi dia tidak tenang. Mengapa? Karena dia melihat saudara-saudaranya sesama Islam tentu saja yang mendapatkan siksaan, tidak aman seperti dirinya. Ini perhatian kita juga bahwa kita tidak boleh merasa nyaman sendiri, enak sendiri. Misalnya ketika kita berada dalam sebuah negara yang zalim, yang penguasanya zalim, penguasanya jauh dari akhlak Islami, penguasa yang koruptor dan seterusnya itu kan. Mungkin secara personal kita aman, kita alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah SWT, harta yang berkecukupan, pekerjaannya juga nyaman-nyaman saja, bekerja sebuah perusahaan asing misalnya, secara pribadi kita nyaman banget, tapi
kondisi sekitar kita, ya, di mana harga bahan makanan pokok meningkat, ya, kemiskinan terus naik, ya, keamanan dan kenyamanan bagi orang lain itu tidak dijamin. Nah, mestinya kita tidak bisa merasa nyaman, ya. Harus ada perasaan gundah gulana, ya, untuk juga memikirkan mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh atau yang terjadi pada diri Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Nah, apa yang kemudian terjadi setelah itu? Setelah dia secara personal mendapatkan kenyamanan dan perlindungan dari Walid bin Mughirah, sementara orang lain tidak, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Ya, kita masih meneladani sosok orang mulia di sekitar Rasulullah, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Ya. Mendapatkan perlindungan dari Walid bin Mughirah membuat dirinya nyaman dan tenang beribadah. Namun kondisi orang-orang sekitarnya membuat dia gundah gulana. Pada akhirnya dia melepas perlindungan tersebut. Walaupun pada akhirnya dia pun mendapatkan siksaan, mendapatkan makian bulian dari tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu, ya. Tapi ini justru jangan melakukannya membuat dirinya dan keimanannya semakin kuat. Ya, deraan, siksaan, makian, bulian semakin memantapkan keimanannya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka, ya, Utsman bin Maz'un ini dikisahkan segera memutuskan juga untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan di negeri hijrah ini, ya, ada kisah yang unik sebagaimana direkam dalam Al-Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, kumpulan hadis beliau, dikisahkan, ya, bahwa Utsman bin Affan ini, ya, mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, anna Utsman ibn Maz'un aradat tabattul. Ya. Jadi Utsman bin Maz'un ini pernah, jamaah, ya, ingin membujang. Nah, ini pesan untuk para jombloan, ya. Jadi ternyata di antara sahabat Nabi ada orang-orang yang pengen, ya, tetap membujang, menjadi jombloan abadi, jadi jombloan sepanjang hidup gitu, ya. Dan tujuannya bukan karena tidak ingin menanggung beban keluarga khususnya, ya, sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Ya, hari ini banyak orang yang tidak mau menikah karena nggak mau repot, tidak. Tapi dia khawatir menikah itu akan mengganggu konsentrasi ibadahnya, akan mengganggu kehusyukannya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian hal itu kepada Rasul SAW, dan kemudian Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan dijelaskan juga dalam Sunan Abu Dawud, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, atarghabu an sunnati. Kata Rasul, wahai Utsman, apakah anda tidak suka dengan sunnahku menikah? Ya, la wallahi, tidak. Walakinni, tetapi saya ingin, ya, sunnahmu, saya ingin mendapatkan sunnahmu ya Rasulullah, ya. Fa inni anamu wa usalli wa asumu wa uftir, ya. Kalau begitu kata Rasul, saya ini puasa, ya, saya ini sholat, saya ini tidur, saya juga berpuasa, wa ankuh nisa, dan saya juga menikah kata Rasulullah SAW, ya. Jadi dijelaskan, dan ini juga berlaku untuk para sahabat Nabi yang lainnya yang juga dikatakan pernah menghadap Rasul dan minta diizinkan untuk tidak menikah. Nah, ini penjelasan bagi kita jamaah bahwa bukan pilihan, ya, menjomblo, ya, dengan alasan, bahkan alasan seperti sahabat Nabi tadi saja itu dinafikan, nggak boleh, ya. Apalagi dengan alasan tidak mau repot. Wah, ini repot, ya. Saya suka sampaikan kepada teman-teman, kenapa anda belum menikah? Dan ada di antara mereka yang menjawab, Ustadz, nikah itu masalah, ya, nikah itu masalah, ya, maksudnya ya bikin masalah, ya.
Saya jawab, ente nggak menikah itu udah masalah. Jadi menikah, kalau Anda bilang bahwa menikah itu masalah gitu kan, menimbulkan masalah, Anda tidak menikah itu juga jadi masalah gitu kan, karena sunnah Rasulullah SAW itu menikah. Makanya teman-teman sekalian ya, hal di antara target dalam hidup kita ini adalah menikah. Ya, maka dengan membuat perencanaan pernikahan seperti itu, ya, kita akan lakukan persiapan. Ya, karena ini ibadah yang luar biasa gitu ya, ibadah yang kalau kita sholat itu mungkin 10 menit selesai gitu kan, kalau kita umroh mungkin 9 hari pulang selesai. Tapi kalau menikah itu sepanjang hayat, sejak kita menerima akad nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut gitu kan, maka mulai saat itu argo pahala kita jalan sebagai suami ya, dan yang bertanggung jawab terhadap keluarganya ya. Utsman bin Maz'un ini jamaah dikisahkan memilih hidupnya dengan hidup yang sederhana, dan ini menarik ya. Di tengah glamor dunia hari ini, semua dinilai karena banyaknya harta, kita perlu sosok-sosok seperti Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, sederhana dan bukan miskin ya. Rasulullah tidak menganjurkan umatnya menjadi hidup miskin ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung ya kepadamu dari kekufuran dan kefakiran ya. Tapi Rasul menganjurkan kepada kita agar izhad fid dunya ya, agar hidup zuhud di dunia ya. Tidak menganggap harta adalah segalanya ya. Zuhud itu kata Imam Ahmad bin Hanbal ya, meletakkan dunia di tangan dan bukan di hati. Jadi jangan menilai segala sesuatu dengan harta. Jangan karena harta kita sikut kanan, sikut kiri, ya, kemudian membenci teman dan seterusnya. Saya suka sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan sampai karena uang 5 juta, 10 juta, persahabatan menjadi hilang. Tidak, ya. Kita uang betul penting, tapi dia bukan segalanya. Ya. Hidup ini jamaah sekalian ya adalah mazra'ah, ya, adalah sawah bagi kita untuk berengkuh keabadian di akhirat nanti insyaallah. Nah, Utsman bin Maz'un ini juga walaupun hidup yang sederhana, tapi tak lepas dari Rasulullah SAW dan kesertaannya dalam berbagai medan peperangan, utamanya perang Badar. Ya, dia ikut perang Badar, namun ya, beberapa waktu kemudian pulang ke rumahnya dia sakit. Dihitung dan catat sejarah ya, dia sakit, dan dalam sakitnya itu ya, Rasulullah SAW mendatanginya, dan qadarullah sekitar 30 bulan setelah hijrah, Utsman bin Maz'un ini meninggal dunia ya. Maka bisa disebut Utsman bin Maz'un ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang pertama kali dimakamkan di Baqi' al-Gharqad Madinah al-Munawwarah. Dan ketika dia meninggal dunia, Rasulullah mendekati jenazah Utsman bin Maz'un ini seraya mengusap kepalanya ya, mencium keningnya, diiringi dengan derai air mata sedih Rasulullah SAW. Rahimakallahu ya Utsman, ma asabta minad dunya wala asabatka minka. Ya. Kata Rasul SAW, wahai Utsman, ya, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Rahimakallah ya Utsman. Ma asabta minad dunya, engkau tidak meninggalkan dunia. Ya, dan wala asabatka minka, dan engkau juga tidak terkena fitnah dunia. Jadi dia, dan inilah inti akhir hidup kita jamaah ya, kita tidak ingin dijerat oleh dunia sampai meninggal dunia dan mendapatkan fitnah dari kehidupan dunia itu sendiri. Sehingga para ulama kemudian menyebutkan bahwa Utsman bin Maz'un ini ya, min ahlil jannah, termasuk orang yang mendapatkan surga. Dan hal ini dijelaskan dalam banyak hadisnya, karena dalam riwayat disebutkan, halaka Utsman bin Maz'un fa amara Rasul sallallahu bi jahazihi falamma wudi'a fi qabrihi, ketika diletakkan di kuburnya, qalat imra'atuhu, maka istri berkata, hani'an laka ya Aba Sa'ib, ya, hani'an laka, berbahagialah engkau wahai Abu Sa'id. Abu Sa'ib ini panggilan untuk Utsman bin Maz'un, ya. Al-jannatah, engkau akan mendapatkan surga. Faqala Rasulullah, wa ma ilmuka bidzalik, bagaimana engkau mengetahui hal itu? Maka istri mengatakan, kana ya Rasulullah yasumun nahar wa yusalli bil lail, karena dia suka rajin puasa pada siang hari ya, dan salat pada malam hari. Bihasbik law qulti kana yuhibbullahu rasuluh,
Jadi kata Rasulullah SAW, ya, cukup engkau mengatakan hal itu dan Allah serta Rasul mencintainya. Nah, maka berdasarkan hadis ini, Utsman bin Maz'un ini ya termasuk sahabat Nabi yang dijamin surga. Semoga kita bisa meneladani sosok mulia Utsman bin Maz'un, seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah walaupun keislamannya diawali dari malu-malu, tapi pada akhirnya dia menjadi pengikut setia Rasulullah sampai akhir hayat. Jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi pada serial berikutnya bersama saya Happy Bustani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.